Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yudan Firdaus dengan NRP 50012110053. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan hasil eksplorasi saya pada software Midcell. Nah, berikut adalah outline yang akan saya bahas. Di sini ada 5, yaitu ini tuh berdasarkan fitur utama pada software software Medcell ini. Ini ada source radiation, cell source atau target, lalu ada radiobiological parameter, terus ada multicellular geometry, sama ada multi drug. Nah, pertama-tama eh, software Medcell itu apa sih? Software Medcell itu adalah suatu software yang berfungsi untuk kita bisa memperkirakan seberapa aman radioaktif yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, jadi di software ini itu membantu kita buat nentuin kayak survival fraction sama dosis sama cara distribusi radioaktif di dalam tubuh atau di sini lebih detail lagi pada sel sel manusia. Nah, yang pertama di sini ada tab source radiation, di mana pada tab ini kita bisa memilih radioisotop sebagai sumber radiasi. Di sini tuh ada 3 pilihan. Yang pertama ada predefined MIRD radionuclide, di mana di sini itu terdapat banyak radioaktif. Contohnya di sini ada cesium, terus ada fluor, ada oksigen, dan banyak lagi yang unsur yang radioaktifnya. Dan di mana di sisi sebelah sini itu kita bisa memilih apakah radiasinya itu dalam energi yang penuh atau rata-ratanya aja. Jadi di sini saya pakai yang predefined MIRD, pakai cesium dengan full energy spectrum. Nah, sebenarnya kita bisa pilih sebelahnya di sini. Misal kita pengen pakai emitter partikel yang monoenergetik. Artinya di sini itu sebagai emitor atau penembak suatu radiasi, di mana radiasinya ini berbentuk alpha partikel atau elektron. Nah, kita bisa menentukan yield per decay-nya lalu energinya berapa. Misal kita pengen pakai radiasi ini. Nah, tapi kita juga bisa pakai radionuklida yang kita buat sendiri. Misalnya kita bisa menentukan namanya apa, terus eh, waktu parunya berapa, energinya berapa, dan sebagainya. Itu bisa di bagian sebelah sini. Tapi di sini saya pakai yang predefined MBRT radionuclide, yaitu yang tepatnya cesium 137. Setelah diklik cesium 137-nya dan kita klik yang full energy, maka akan muncul informasi di sebelah sini, di mana ini mencakup informasi radionuklida yang kita pilih, di mana ini ada cesium 137, lalu waktu parunya ini 30 tahun, terus jenis radiasinya ini B negatif, artinya beta negatif atau radiasi elektron. Nah, di sini juga ada eh, data-data peluruhannya. Selanjutnya ada tab cell source atau target, di mana kita bisa melakukan setting radius pada sel yang ingin kita tinjau. Misal di sini, oh ya, sebelum itu kita bisa nentuin dulu kira-kira kita pengen nargetin sel secara keseluruhan atau nukleus, yaitu intinya saja, inti selnya saja, atau sitoplasma, yaitu eh, selain intinya, di luar inti. Nah, kita bisa pilih dulu, saya pilih yang nukleus. Saya klik lalu di sini ada informasi kira-kira sel kita itu pengen yang
memiliki jari-jari berapa. Di sini saya pilih 8 mikrometer. Lalu radius dari inti sel itu 6 mikrometer. Di mana pada pengaturan dimensi ini itu ada minimumnya, yaitu kalau inti itu minimum 1 mikrometer, kalau yang jari-jari selnya secara keseluruhan itu 2 mikrometer, di mana radius dari sel dengan radius nukleusnya harus selisihnya itu minimal 1 mikrometer. Nah, sebenarnya kita bisa pakai radius yang lebih besar dari 10 mikrometer, tapi kalau seperti itu kita perlu peninjauan yang khusus, ada apa ya, teknik yang harus ditinjau lebih khusus kalau misal lebih dari 10 mikrometer. Nah, di sini sebelah kiri tadi kan udah kita tinjau bahwa kita pilih dimensi targetnya. Lalu di sebelah kanan ini itu kita bisa mengatur fraksi aktivitas eh, pada targetnya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permukaan sel, lalu inti sel sama sitoplasma. Nah, di sini yang biru-biru ini kan inti. Jadi ini mengrepresentasikan sebagai target kita. Nah, sedangkan yang kosong ini nggak ada warnanya, itu merepresentasikan sitoplasma. Nah, misal kita pengen ngatur persentase aktivitasnya, kita misal saya pilih di sini surface-nya ini aktivitasnya itu 15%. Sedangkan di sitoplasma yang ini yang merah ini di arsir merah itu 10%. Lalu yang di inti aku atur persentase aktivitasnya itu 75%, di mana 15 tambah 10 tambah 75 kan 100%. Jadi pas persentasenya. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tab radio biological parameter, di mana di tab ini kita bisa menentukan parameter linier dengan parameter kuadratiknya. Nah, pada tab ini itu sebenarnya kita bisa menghitung probabilitas suatu sel bisa bertahan hidup. Bertahan hidup. Di sini kita diberitahu rumusnya eksponensial pangkat min alpha self d self minus b self d kuadrat self kali eksponensial lagi tapi yang cross. Nah, artinya itu apa sih? Kalau yang alpha self itu eh, suatu koefisien yang merepresentasikan seberapa sensitif si sel tadi itu eh, mengalami kerusakan tunggal sel tunggal, sehingga sehingga hubungannya alfa ini itu linier dengan dosisnya. Sedangkan yang beta ini itu koefisien yang merepresentasikan ukuran sensitivitas dari sel kerusakan, ya, sensitivitas dari sel untuk eh, mempertahankan diri dari kerusakan yang sel ganda, sehingga yang koefisien beta ini berbanding lurus dengan dosis kuadrat. Nah, sekarang bedanya apa sih self sama cross? Nah, di sini itu dosis itu dibagi menjadi 2 sel itu. Jadi yang eh, self dose atau dosis diri sendiri itu sebenarnya dosis yang diterima akibat si sel itu sendiri menerima radiasi dari sel itu sendiri. Jadi radiasinya sendiri. Sedangkan yang cross dose itu radiasi yang diterima akibat sel tetangganya. Jadi si sel itu menerima radiasi dari sel tetangganya. Nah, di sini saya memakai parameter alpha
self-nya itu 0,25 dan cross-nya itu 0,25, sedangkan beta dari self sama cross-nya saya atur 0. Saya dapat nilai ini itu berdasarkan user manual yang ada di, oh ya, user manual Mircell ini, di mana itu biasanya sering dipakai untuk radiobiologikal, sehingga saya pilih angka ini. Nah, sayangnya di sini ada masih pada tab yang radiobiological parameter, tapi di sub tab ini yaitu kompleks radiobiological parameter itu eh, sama seperti tadi, tapi bedanya di sini tuh melihat lebih detail jenis radiasinya itu apa dan targetnya itu apa. Di mana jenis radiasi sama target ini berpengaruh pada nilai alpha self sama alpha crossnya. Nah, kita lihat bahwa di tabel ini kita tahu bahwa alpha self ini kan ada petunjuk N panah N. Artinya itu dari nukleus itu sendiri ke nukleus itu sendiri. Sehingga alpha self-nya itu radiasi dari nukleus ke nukleus itu sendiri. Nah, kalau alpha self, oh maaf, alpha self yang ke, oh ya, kita tinjau ini dulu, beta self-nya. Beta self yang NKN berarti koefisien yang kuadratik dosis tadi itu dari nukleus ke nukleus itu sendiri. Nah, sebelahnya alpha self N panah CY. CY itu sitoplasma. Jadi dosis dari sitoplasma ke nukleus itu sendiri. Maksudnya sitoplasma dalam satu sel yang sama ke nukleus yang sama, ke nukleus di sel yang sama tadi. Nah, sama seperti beta self-nya itu kan kuadratik, tinggal sitoplasma ke nukleus itu sendiri. Sebelahnya ada N panah CS di sini. CS di sini menandakan sel secara keseluruhan, secara, oh maaf, CS di sini tuh representasi dari sel surface-nya atau permukaan dari selnya. Jadi alpha self yang NCS ini koefisien linear dari radiasi dari surface permukaan sel itu sendiri ke nukleus itu sendiri targetnya. Nah, jadi makanya di kompleks radiobiological parameter ini benar-benar ninjau asal usul sumber radio aktifnya dengan target radioaktifnya. Jadi di sini tuh beda-beda. Alpha, beta, self-nya itu beda-beda. Tergantung radiasi sama target dan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan radiasinya ini beda-beda. Di sini misal gamma rays, ini ada beta partikel, ada Auger elektron, ada alpha partikel dan seterusnya. Ini nilainya beda-beda. Sedangkan yang di sini itu ada alpha cross sama beta cross. Kalau alpha cross sama beta cross ini nggak ditinjau lebih detail seperti yang sebelah kiri tadi yang sini. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada tab multicellular geometry di mana di tab ini tuh kita bisa merepresentasikan geometri dari beberapa sel. Makanya namanya multisel. Nah, yang pertama kita coba tinjau di subtab yang satu dimensi cell pair, di mana kita di sini bisa menentukan jarak antar selnya itu berapa. Di sini saya pilih 60 mikrometer. 60 mikrometer. Soalnya misal, oh ya, oh maaf, bukan 60, 16. Di sini 16 mikrometer. Nah, jarak antar sel ini itu dihitung dari pusat sel ke pusat sel yang lain. Ini 16 mikrometer. Nah, setelah itu misal saya tekan compute atau hitung, maka akan muncul self absorbed dose to nucleus per decay senilai 2,95 kali 10 pangkat 4 Gray. Karena kan di sini Becquerel kali second kan saling meniadakan. Jadi kita tahu bahwa setiap peluruhannya, setiap decay-nya itu si nukleus itu menerima self dose-nya itu sebesar 2,95 kali 10 pangkat 4. Nah, sedangkan cross absorb dose-nya dari
sel tetangganya itu kita dapat 2,04 kali 10 pangkat min 5 Gray. Hasilnya sebagai berikut. Oke, kita next ke 2D koloni. Nah, apa sih subtype ini? Subtype ini tuh sebenarnya eh, untuk meninjau apabila terdapat beberapa sel dalam suatu radius area tertentu. Sehingga di sini kita bisa mengatur, misal jaraknya sama kayak tadi 16 mikrometer, lalu shape-nya kita atur circle. Ini sebenarnya kita bisa ubah ke rectangular atau ellipse dan sebagainya. Tapi saya pilih circle saja. Lalu di sini saya pengen ninjau ada beberapa sel dalam radius 100 mikrometer. Nah, saya itu kita bisa ngatur juga eh, labeling metodenya atau distribusi dari aktivitas pada radionuklida tersebut. Nah, di sini saya pakai uniform distribution random, artinya aktivitasnya itu random tapi tersebar secara uniform, merata ke semuanya. Nah, sebenarnya bisa juga diganti ke log normal atau normal, tapi di sini agar lebih mudahkan saya pakai yang uniform distribution. Nah, di sini sebenarnya kita bisa atur juga rata-rata aktivitas maksimum tiap selnya. Di sini ada 0,01 becquerel, lalu ada koefisien aktivitasnya ada 43,29 sekian. Ini dalam jam satuannya, ini hour. Lalu di sini eh oh ya, sebelumnya ini belum diketahui number of cell-nya, tapi kita bisa nentuin persentasenya. Di sini saya pakai 100, berarti dalam radius 100 mikrometer tersebut itu yang pengen saya analisis atau saya labelin itu 100%. Nah, ternyata di 100 mikrometer di radius tersebut itu ternyata ada 121 selnya. Maka saya labelin 121 juga supaya bisa dianalisis secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita compute, lalu kita bisa meninjau hasilnya. Di sini ada surviving fraction curve, kurva eh, surviving fraction, di mana artinya itu ini sumbu X kan rata-rata aktivitas tiap selnya kan. Nah, kita tahu bahwa tadi itu maksimal Becquerelnya itu sampai 0,01. Nah, ternyata dari rentang 0 sampai 0,001 Becquerel itu SF-nya itu bernilai mendekati 1. Artinya itu dengan aktivitas segitu, sel-sel yang ada di radius tadi itu hidup semua, nggak ada yang mati. Gara-gara SF-nya ini mendekati 1. Beda cerita kalau SF-nya ini mendekati 0, artinya di radius 100 mikrometer tersebut tadi itu mati semua. Tapi di sini enggak, berarti aktivitas 0,001 itu masih aman untuk sel manusia. Nah, soalnya ada subtype yang aktivitas histogram, di mana di sini sumbu X-nya itu aktivitas, lalu sumbu Y-nya ini number of cell atau banyaknya sel. Nah, karena kita tadi sebelumnya itu pakai uniform distribution, maka eh, se- semua sel yang ada di sini itu ternyata memiliki aktivitas yang sama, yaitu 0,001 becquerel. Nah, misal tadi kita labeling metodenya ini bukan yang uniform, ini grafiknya ini juga bakal beda lagi nanti. Nah, berarti ini udah terbukti kalau aktivitasnya ini sama di semua selnya. Nah, sayangnya di sini ada grafik DVH, dose volume histogram, di mana sumbu X-nya ini relatif absorb dose dalam persentase, yang berarti misal di sini ada 100%, artinya di sini tuh 100% dari dos yang diserap. Jadi misal ini 50, berarti
ini sebenarnya dosisnya itu 50% dari dos yang diserap. Nah, ternyata di kurva ini itu semua selnya di 100% ini itu yang menerima, oh maaf, semua selnya ini menerima dosis yang sama itu pada sekitar 78%. Artinya lebih enak gini. Dari 78% dosis itu yang menerima dosis gitu itu ada 100%. Nah, sedangkan dosis atasnya 78% itu menurun secara bertahap, di mana ini bakal misal di 100% dosis. Oh, ternyata itu kurang dari 10% dari total selnya yang punya dosis 100% tadi dosisnya. Jadi kalau misal kita tinjau manfaatnya, ternyata dosis tinggi itu hanya diterima oleh sebagian dari total populasi selnya, nggak semua. Jadi ini bisa kita manfaatkan biar nggak semua sel itu kena dosis yang tinggi, biar terjaga eh, kehidupan dari sel tersebut. Nah, selnya ada 2D koloni, dua dimensi koloni. Di sini itu mempresentasikan sel-selnya dalam dua dimensi. Tadi kan radiusnya kan 100 mikrometer kan. Ini tuh berarti dari pusat ke pusat sel ini itu 100 mikrometer. Nah, ini jaraknya ini tiap sel bulat-bulat ini itu 16 mikrometer. Misal kita ubah ke angka yang lebih besar berarti antar selnya ini lebih renggang nantinya. Nah, terlihat bahwa di sini itu sel-sel yang warna merah ini sel yang terlabel dan masih hidup. Ini masih hidup semua. Sedangkan sel-sel yang warna pink ini itu artinya selnya udah mati. Nah, kita tahu bahwa di slide sebelumnya surviving fraction ini sebenarnya itu nggak tepat satu, nggak lurus. Ini ada ke bawahnya sedikit-sedikit. Makanya di eh, representasi dua dimensi ini ada sel yang mati, yaitu ini, tapi sedikit. Nah, selanjutnya eh, kita tinjau 3D clusternya. Nah, dengan cara yang sama, dengan konsep yang tadi, tapi di sini kita ninjau tiga dimensinya, di mana shape-nya saya pilih sphere atau bola. Sebenarnya kita bisa pakai bentuk volume yang lain. Nah, sama seperti tadi, saya pakai saya ninjau dengan radius 100 mikrometer dengan jarak tiap selnya itu 16 mikrometer. Hampir sama kayak tadi, tinggal kita compute lalu menghasilkan grafik yang kurang lebih sama seperti tadi. Karena di sini saya nggak ngubah aktivitas yang di sini. Aktivitas di sini itu masih 0,001. Nah, misal ini saya perbesar lagi, tentunya SV-nya juga beda lagi. Gara-gara kan eh, aktivitas aktivitas itu berbanding lurus dengan dosis. Nah, kita lihat bahwa dengan rentang absorb dosnya atau dosis serapnya rata-ratanya sampai sekitar 0,17 sekian, itu ternyata si si sel-sel yang ada di radius tadi itu kurang lebih bernilai 1 SV-nya atau sebagian besar itu aman, masih hidup sel-selnya. Oke, kita lanjut di activity histogram. Sama seperti sebelumnya, gara-gara kita pakai uniform distribution ini, maka semua sel yang ada di sini memiliki aktivitas yang sama, yakni 0,001 becquerel atau 10 pangkat min 3 becquerel. Sama semua. Misal ini kita ubah ya berarti nanti kurvanya beda lagi. Misal log normal atau normal dan sebagainya. Oh iya, ini sebenarnya ada detail menarik, ada packing density. eh ini di matkul material atau zat padat
ini diajarkan atau seberapa rapat si atom-atom, tapi dalam hal ini tuh seberapa rapat sel-selnya itu 0,52 kita bisa atur dengan cara mengatur ini distance between itu. Oke, lanjut. Di sini ada radial histogram di mana pada oh ya, ini kurva-kurva ini masih di 3D cluster yang sama kayak tadi. Di mana kurva ini yang sebelah kanan ini itu menunjukkan bahwa pada jarak tertentu dari inti pusat itu ternyata absorb dose-nya itu segini loh yang diterima oleh sel. Contoh, ini dengan radius 0 artinya di pusat inti itu tertingginya 0, sekitar 225, 0,225. Nah, kita lihat bahwa di radius yang 16 mikrometer itu terdapat dosis serap. Kenapa? Ya gara-gara jarak antar selnya di sini tuh 16. Makanya ada sel lain yang menyerap suatu energi. Makanya di sini eh, direpresentasikan sebagai ada dosis serap di radius ini. Begitu pun selanjutnya kelipatannya. Misal ini ada 32, berarti ini ada dosis serapnya. Tapi kenapa di sini ada yang nggak kelipatan 16 tapi kok ada dosis serapnya? Ya gara-gara ini tiga dimensi. Eh jarak jarak radial dari pusat yang benar-benar tengah itu bisa aja bernilai ini berapa ini? Sekitar mungkin 24, 24 ke sel lain yang nggak secara langsung dekat sama si sel pusatnya. Seperti itu. Gara-gara ini berbentuk tiga dimensi yang ditinjau. Nah, soalnya, oh ya sebenarnya nggak tiga dimensi. Oh maaf. Sebenarnya nggak harus tiga dimensi juga sih. Kita bisa ninjau misal di sini. Contoh ya, ini ke sini itu 16 mikrometer. Tapi kalau pusat ke sini, ini bukan 16 mikrometer. Contohnya seperti itu. Nggak harus tiga dimensi sih. Soalnya ada kurva dose volume histogram hampir sama kayak tadi di mana pada dosis sekitar 63 ya 63% dari dosisnya itu ternyata hanya diterima oleh seluruh sel. Oh maaf gini aja kata-katanya 63% dari dosis atau ke bawahnya itu diterima oleh seluruh sel, bisa diterima oleh seluruh sel. Tapi untuk dosis yang di atas 63% dosis itu itu diterima hanya sebagian oleh sel yang ada di volume tersebut. Jadi semakin menurun persentasenya. Kayak contoh, ini misal 100% dari dosis, ternyata sekitar 1% dari keseluruhan sel yang punya dosis tersebut. Nah, tadi kita udah ninjau kalau bentuk selnya dalam, oh maksudnya sel-selnya dalam bentuk dua dimensi ya. Tapi di sini kita tinjau dalam tiga dimensi, jadinya seperti ini. Misalkan kita tinjau eh, sel-selnya tadi. Nah di sini terlihat bahwa hampir semuanya merah ya. Artinya sebagian besar sel-sel yang ada di sini itu hidup. Ini alive cell. Nah, terus tadi kan kita tahu ketika kita tinjau dua dimensi kan ada yang mati kan selnya. Nah, sebenarnya kita bisa ngatur ini. Oh ya, kita bisa lihat di tab subtab yang selanjutnya aja. Sebenarnya bisa aja ada yang mati tapi di dalam nggak kelihatan pingnya. Seperti itu. Nah, di subtab selanjutnya ini kita meninjau tiap slice dari si volume bola tadi, volume kumpulan sel-sel tadi. Nah, di sini kita bisa plus minus scroll mouse to change slash. Kita bisa nge-scroll kedalaman. Oh, maksudnya slash yang di dalam itu seperti apa? Oh, ternyata di dalam ini ada sel yang pink ini. Artinya selnya selnya itu mati.
seperti itu. Tapi dominannya ini selnya hidup kan. Oke, next kita tinjau ke multi drug. Multi drug itu apa sih? Multi drug itu eh kita pengen ninjau beberapa radioaktif apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Gimana hasil survival fractionnya? Gimana distribusi dari radioaktifnya di dalam sel itu gimana? Nah, kita pakai eh, tab yang ini. Misal kita pengen masukin dua radioaktif ke dalam tubuh kita. Nah, sebagai contoh, di sini saya pakai dua radioaktif yang ingin saya tinjau. Ada cesium 137, ada oksigen 15. Nah, sebenarnya sama kayak slide awal-awal tadi, kita bisa mendefinisikan radionuklida kita sendiri atau pakai emitor kita sendiri. Oh, maksudnya emitor yang alpha partikel sama elektron yang di slide-slide awal. Nah, di sini kita eh saya samain ini RC itu jari-jari dari selnya. Saya samain yang tadi 8 mikrometer, lalu jari-jari nukleus RN ini 6 mikrometer. Lalu eh banyaknya selnya di sini bisa kita atur. Saya pengen ninjau 1000 sel aja. Nah, setelah itu kita compute, kita tekan sini. Nah, kalau sudah kita geser ke result hasilnya dari compute tadi. Oh, ternyata kita dapat grafik SF yang pertama. Di sini terlihat bahwa dalam rentang eh, rata-rata absolute dose yang diterima oleh sel pada region tertentu atau area tertentu itu dari 0 sampai sekitar 0,055 itu SF-nya itu kurang lebih di satu, sekitar satu. Artinya sebagian besar sel-selnya yang ada di situ itu aman, masih hidup. Nah, oh ya, di kurva ini itu yang saya tinjau ini drug satu atau cesium 137 ya. Nah, kita coba lihat yang drug 2 seperti apa. Oh, ternyata hampir sama. Tapi bedanya apa? Ternyata di radioaktif yang oksigen itu rentang absorpsinya itu cuma dari 0 sampai eh 0,000027 27 berapa ya? 8 sekian lah pokoknya di sini. Sedangkan yang di cesium tadi ini lebih besar absorpsinya. Artinya apa? Berarti dosis yang dikasihkan oleh si cesium itu lebih besar daripada dosis yang dikasihkan dari oleh oksigen. Tapi kedua dari radionuklida tersebut ternyata masih menunjukkan SF yang kurang lebih bernilai satu. Artinya dominannya itu aman sel-selnya yang dikasih radioaktif tersebut. Nah, soalnya ada DVH. DVH dari oh ya, kenapa di sini saya nyantumin cuma satu aja DVH-nya? Gara-gara DVH dari cesium sama oksigen ternyata hampir sama seperti ini. Ternyata yang nerima dosis dari rentang 0 sampai 100% dari dosis itu ternyata semua selnya secara keseluruhan. Jadi tiap selnya itu menerima dosis yang sama. Nah, soalnya ada 3D cluster. Oh iya, sebelum itu saya belum membahas ini ya. Maksudnya satu D suspension itu apa? Ini satu D suspension waktu awal-awal tadi. Satu D suspension itu artinya kita meninjau satu dimensi eh, partikel-partikel yang berada dalam suspensi. Apa sih maksudnya berada dalam suspensi? Maksudnya partikel tersebut itu berada dalam cairan, artinya bergerak bebas, bisa naik turun, bergerak kanan kiri dan sebagainya. Dan dia itu nggak menerima dosis dari tetangganya, jadi murni menerima dosis self itu sendiri. Seperti itu.
Maksud dari satu D suspension. Jadi benar-benar ninjau self dose-nya aja. Oke, kita lanjut lagi ke 3D cluster ini, subtab yang 3D cluster. Nah, 3D cluster ini kita pengen ninjau secara tiga dimensi hubungan partikel-partikel tadi eh, dengan multi drug, maksudnya ada dua radioaktif yang dimasukkan, tapi kita tinjau secara tiga dimensinya seperti apa. Nah, di sini sama kayak tadi saya pilih cesium 137 sama oksigen 15 dengan radius tinjaunya. Gara-gara kan ini volume, berarti ada radius tinjaunya ini 100 mikrometer. Terus dengan radius tiap selnya itu 8 mikrometer, terus radius nukleusnya 6 mikrometer sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, di sini yang saya pengen tinjau multisellernya itu dalam bentuk sphere atau bola. Oke, kita compute menghasilkan kurva sebagai berikut. Ternyata pada drug satu atau cesium 137 itu rentang main absorb dose-nya itu dari 0 sampai sekitar 0,185. Ternyata menghasilkan SF yang mendekati satu, artinya dominan keseluruhan selnya itu lebih dominan aman, masih hidup sel-selnya. Nah, coba kita tinjau yang drug 2. Oh, ternyata sama, tapi bedanya apa? Bedanya di rentang dosnya, yaitu 0 sampai 0,01019 sekian lah. Soalnya kan kita tahu bahwa dosis dari eh, drug satu atau cesium ini itu lebih tinggi kan daripada yang oksigen 15 yang atau drug 2. Oke, kita lanjut ke radial histogram. Sama kayak penjelasan sebelum-sebelumnya, ternyata di pusat yang drug satu atau cesium 137 itu 0,223 sekian Gray di pusatnya. Sedangkan di sebelah-sebelahnya di radius misal 16 mikrometer itu sekitar segini 0,23 lebih kecil dikit. Nah, semakin jauh dari pusat itu maka dosisnya rata-rata dosisnya itu semakin kecil. Kenapa? Gara-gara ini tuh sesuai dengan hukum eh kuadrat jarak radiasi yang semakin jauh dari pusat sumbernya itu maka semakin kecil dosis yang dirasakan oleh sel tersebut. Makanya ini semakin tinggi radiusnya, maka semakin kecil absorpsiusnya yang dirasakan. Seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, tapi ini yang drug 2 atau pada oksigen, itu pada pusat radius nol ini sekitar 0,00015 sekian Gray. Sedangkan yang kalau sebelumnya tadi yang cesium kan 0,23 sekian Gray kan. Terbukti lebih besar yang cesium. Nah, yang selanjutnya ini ada DVH. Analisisnya hampir sama kayak sebelum-sebelumnya, di mana lebih baik kita tinjau. Ini kan yang drug satu, ini yang drug 2. Nah, kira-kira perbedaannya itu si drug satu ini penurunannya ini enggak yang terlalu curam-curam banget. Jadi bisa kita lihat garis-garisnya seperti tangga yang kecil-kecil. Sedangkan yang ini yang drug 2 atau oksigen terlihat bahwa penurunannya ini lumayan curam, seret-seret lebih tinggi penurunannya. Nah, ini lebih tinggi atau bisa dibilang nggak konsisten penurunannya. Ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah, rendah, terus agak tinggi, rendah, rendah, terus tinggi. Nah, sedangkan yang cesium tadi kan lumayan konsisten ini. Kira-kira bedanya seperti itu untuk persentase
absos, abs, persentase absurdusnya ini sekitar 62% dari dosnya. Kalau misal di bawah 60% sekian itu semua selnya menerima dosis yang sama. Tapi sedangkan yang dosis di atas 60% dosisnya itu menurun atau semakin sedikit sel yang menerima dosis tersebut. Seperti itu. Nah, sayangnya di sini ada eh, result 3D slash-nya. Hampir seperti tadi, terlihat bahwa di drug satu yang sebelah kiri, itu kan tadi grain-nya kan tinggi banget ya absurdosnya. Maka sel yang mati juga lebih banyak daripada yang sebelah kanan, yang oksigen 15. Nah, terlihat bahwa di sini sel matinya itu lebih banyak daripada yang kanan atau ini kan akibat oksigen, kalau yang kiri akibat cesium 137 seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung loncat ke 3D planning. Kenapa? Gara-gara yang satu dimensi planning tadi itu kita butuh mengupload suatu data untuk analisis, sedangkan saya tidak memiliki data yang untuk diupload. Jadi kita langsung ke 3D planningnya saja. Oh ya, sebelum itu yang 1D planning ini sebenarnya ini planning untuk seperti 1D suspensinya yang udah kita bahas. Sedangkan yang 3D planning ini itu ya planning yang 3D cluster tapi lebih apa ya? Lebih proper ini untuk biasanya digunakan oleh radiofarmaka atau fisikawan medis dan sebagainya untuk perencanaan kira-kira dosisnya itu seperti apa, milih radiasinya seperti apa, terus meninjau distribusi radiasinya seperti apa, seperti itu. Nah, sama seperti tadi saya pilih cesium 137 dengan oksigen 15, lalu eh jari-jari dari selnya ini 8, radiusnya yang pengen saya tinjau ini 100 mikrometer, tapi ternyata di sini saya lupa mengubah bukan radio, apa? Jari-jari nukleusnya menjadi 6. Ternyata di sini saya masih 3, tapi nggak apa-apa. Sama aja sebenarnya kita bisa ngatur ini sesuka kita pengen ninjaunya seperti apa. Terus di sini saya pilih warna yang cesium 137 nanti direpresentasikan oleh warna biru, terus yang 015 direpresentasikan pada warna merah. Oke, terus kita compute di sini, terus nanti kita langsung ke data result. Menghasilkan kurva sebagai berikut. Surviving fraction-nya. Nah, di sini ini SV-nya ini beda nih kurvanya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau di sini itu kita tinjau yang pertama ada ini untuk drug 1 atau cesium 137, lalu yang di tengah ini untuk drug 2 atau oksigen 15. Kalau yang di paling kanan ini untuk gabungan dari drug 1 sama drug 2. Nah, makna fisiknya tuh apa sih? Untuk drug 1 terlihat bahwa mending langsung membandingkan saja. Untuk drug 1 sama drug 2 ternyata eh lebih rentangnya itu lebih besar yang drag satu kan, dan lebih lebih ke bawah yang drag satu, atau nilai minimumnya ini lebih minimum dari yang drag 2 atau lebih bawah. Artinya apa? Artinya surviving fractionnya yang disebabkan oleh drag satu itu bisa lebih rendah daripada yang disebabkan oleh drag 2. Artinya drag satu ini bisa mematikan lebih efektif untuk mematikan suatu sel dibanding untuk drug 2. Gara-gara di sini rentangnya ini lebih rendah dan ya, pokoknya lebih rendah. Seperti itu. Nah, apabila drug satu sama drug 2 ini digabung, oh ternyata menghasilkan survivance fraction yang lebih rendah lagi. Artinya gabungan dari dua radionuklida tadi itu lebih efektif untuk mematikan sel. Seperti itu. Makanya SV-nya itu lebih rendah.
Kurang lebih fisiknya seperti itu. Oke, kita lanjut ke decays for equivalent. Nah, untuk drug satu ternyata total decay untuk target SF-nya atau surviving fraction-nya ini sekitar 5 5 juta. Nah, untuk yang drug 2 ini sekitar hampir 11 juta. Nah, apabila digabung ternyata menghasilkan nilai yang hampir sama dengan drug satu. Artinya apa? Gabungan dari cesium 137 dengan oksigen 15 itu nggak terlalu ngefek. Gara-gara yang ngefek itu cuma cesium 137-nya aja. Nggak terlalu ngefek untuk target surviving fraction-nya. Oh iya, di sini nggak nggak benar-benar mirip ya. Tapi setidaknya yang paling efek di sini itu gara-gara si drug satunya. Maka dari itu eh untuk jika kita ninjau total decay-nya ini lebih efektif kalau si cesium 137 ini tidak digabung dengan oksigen 15. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke radiohistogram. Untuk drug satunya sebagai berikut. Kita tahu bahwa di pusatnya di radius 0 ini ternyata 12,5 gray ya. Terus ini ditinjau di 16 mikrometer gara-gara tadi saya setnya itu jarak antar selnya itu 16 seperti pembahasan sebelum-sebelumnya. Terus di sini juga ada di sekitar 24-an atau 23 sekian itu juga ada dosisnya. Di mana ini juga menurun seiring radiusnya yang udah kita bahas sebelumnya gara-gara semakin besar radius maka dosisnya juga semakin rendah yang diterima oleh sel itu sendiri. Oke, ini untuk drug satu, ini untuk drug 2. Nah, ternyata rata-rata absolute dose yang diterima oleh sel itu lebih tinggi yang eh, gara-gara drug yang 2 atau oksigen 15. Di sini terlihat bahwa absolute dose-nya di radius 0 itu sekitar 14 sekian gray yang eh, radius dari sel yang mengalami oh bukan yang menerima drug 2 atau radioaktif oksigen 15 kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada DVH-nya. Ini untuk yang drug satu, ini untuk yang drug 2. Nah, untuk yang drug satu ternyata semua selnya menerima dosis yang sama itu kalau dosisnya itu kurang dari 78% dosisnya atau di bawahnya. Kalau yang di atasnya itu bakal menurun atau semakin besar dosisnya lebih besar dari 78% ini, kira-kira yang menerima dosis tersebut cuma sebagian kecil sel-selnya. Makanya kan persentase sel in selected region. Oke, ini untuk yang drug 2. Nah, kurang lebih seperti ini perbedaannya. eh Penurunannya lebih mungkin bisa dibilang lebih curam yang bentar. Ini kayak 75. Kalau kita pakai gradien, ternyata lebih curam yang eh yang cesium. Gara-gara ini kan startnya kan dari 78 sampai 100, sedangkan yang oksigen kan dari 74-an ke 100. Berarti kan lebih miring yang curam kemiringan yang lebih curam berarti yang si cesium 137 seperti itu. Nah, berikut ada 3D slice-nya biar seperti tadi. Ternyata di sini sel yang mati itu
lebih dominan. Nah, yang gara-gara drug satu ini yang masih hidup ini eh, cuma satu, begitupun di drug dua yaitu cuma satu. Dimana ini untuk slash yang slash ini aja ya, kita nggak ninjau slash lain yang lebih dalam. Kan di sini kan kita bisa scroll mouse to change slash. Nah, kita tinjau di salah satu slash yang sama di pusatnya ini kira-kira di sini ada satu yang masih hidup, di sini juga ada satu yang masih hidup. Oke, sekian terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.